Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Indon Roidah SPD MM selaku mentor dan juga Kepala SMA Negeri 1 Ketanggungan, dan juga Bapak Ibu semuanya dari SMA 1 Ketanggungan, SMK Negeri 1 Bulakamba, dan teman-teman dari SMA Negeri 1 Salem. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya Helmina Arif Mariska atau bisa dipanggil Bu Helmi. Kebanyakan banyak yang salah dikiranya nama untuk laki-laki. Mas Arif, Dilalah Arif dan Helmi nama laki-laki. Dengan NIP 19890305 2023 212 005 dari SMA Negeri 1 Salem. Bab 1 pendahuluan yang melatar belakanginya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dijelaskan bahwa pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut sebagai ASN, kalau dulu seperti yang Bapak Ibu ketahui PNS, tapi sekarang berubah menjadi ASN, adalah pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan P3K baru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai baru. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para ASN baru melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi ASN P3K guru sehingga memahami tentang disiplin pegawai pemerintah dan etika pegawai sebagaimana sudah dijelaskan di minggu kemarin di pertemuan kita awal MOOC pada, kalau tidak salah itu pertemuan pertama, yaitu tentang etika pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Maksud dan tujuan diadakannya orientasi yang pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2022 dimaksud membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Tujuannya di sini ada dua, Bapak Ibu. Tujuan pelaksanaan orientasi yang pertama yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi bagi P3K. Dan tujuan yang kedua yaitu peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi yang sudah didapat atau dibekali selama kita mengikuti orientasi melalui Zoom. Waktunya diadakan pada tanggal 14 November sampai dengan 4 November sampai dengan tanggal 6 November itu melalui e-learning, dan juga 7 sampai 14 November orientasi OPD P3K. Untuk tempat ini di SMA Negeri 1 Ketanggungan. Untuk bab 2-nya
Nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada visi misi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah visinya Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui. Lalu yang kedua, misinya di sini ada 6 misi. Yang pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berkebudayaan. Misi yang kedua yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Misi yang ketiga, mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintah yang baik atau good governance, demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari korupsi. Ini yang sedang digenjot oleh pemerintah kita. Lalu kolusi dan nepotisme serta mengembangkan jejaring. Misi yang keempat yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan. Yang kelima, mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Serta untuk misi yang terakhir yang keenam yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang didukung dengan kepastian hukum dan penegakan hak asasi manusia atau HAM serta kesetaraan. Untuk bab 3-nya, ini visi misi di sekolah saya yaitu visinya menyiapkan peserta didik yang berkepribadian, dapat berkarya dan berprestasi. Karena memang seperti yang sudah dipaparkan tadi sebelumnya oleh Pak Yayan, berkepribadian itu sangat penting. Melihat generasi milenial kita, generasi penerus kita Gen Z, mereka sudah paham AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Bahkan mungkin mereka lebih modern dan up to date terhadap informatika. Jadi kita yang sebagai guru itu memang harus benar-benar mengawasi, jangan sampai hal-hal modernisasi ini malah bukan mendukung mereka, tapi malah mengarahkan mereka ke dalam hal-hal yang kurang baik atau kurang tepat. Lalu berkarya dan berprestasi. Misinya di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan belajar yang efektif dan inovatif. Yang kedua, mendorong aktivitas dan kreativitas secara optimal kepada seluruh komponen sekolah, terutama para siswa. Yang ketiga atau yang C, mengoptimalkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keterampilan siswa di bidang olahraga, seni, dan budaya supaya mereka memiliki prestasi yang dapat dibanggakan. Lalu menyiapkan siswa untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, menyiapkan pengetahuan siswa yang berkualitas untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga kecerdasan siswa terus diasah agar terciptanya kecerdasan intelektual dan emosional yang mantap. Yang terakhir yaitu antusias terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk rencana hasil kerja P3K tahunan, di sini nama unit kerja dari SMA Negeri 1 Salem. Kebetulan di sini saya mengampu pelajaran seni budaya dengan masa kontrak mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028.
Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengalaman nilai-nilai ajaran agama sehingga terbentuk generasi yang berintegritas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, menanamkan jiwa anti korupsi, sadar hukum dan beretika sejak dini. Yang ketiga, memupuk rasa cinta tanah air. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan. Yang kelima, mencetak generasi yang cerdas, kreatif dan inovatif. Ini sesuai dengan mata pelajaran saya, kreatif. Jadi diusahakan setiap anak mampu untuk karena seni ya, bisa tahu, bisa bahkan mereka bisa menghasilkan suatu karya seni yang baik sesuai dengan potensinya masing-masing. Mencetak generasi yang terampil dan berprestasi, menumbuhkan sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama, menumbuhkan sikap peduli lingkungan, mencetak generasi muda yang mampu mengembangkan TIK, mencetak generasi muda yang memanfaatkan TIK sesuai dengan nilai budaya bangsa. Di sini hasil kerja atasannya yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi. Yang kedua, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Yang ketiga, terkelolanya penugasan guru tenaga kependidikan. Yang keempat, tersusunnya kurikulum KOSP yang berorientasi peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang kelima, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum KOSP. Di sini ada hasilnya, yaitu yang pertama, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Lalu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. Yang keempat, terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang rencananya akan dilakukan itu 100% yang disesuaikan dengan PMM dan juga kinerja yang dilakukan pada awal tahun pembelajaran. Berikutnya, simpulan dari kegiatan orientasi ini, peserta didik peserta diharap mampu memahami program orientasi, peserta mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yang berakhlak. Lalu manfaatnya mudah-mudahan ini untuk kita semua yang berada di sini. Dan berikutnya adalah ini dokumentasi pada saat Zoom pertama, kedua, ketiga, dan pada saat proses diskusi berlangsung. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.